Shalom Bapak Ibu Saudara, bersama dengan saya Deborah Krisentia dari GKI Veteran Tasikmalaya. Kita mengucap syukur sebab kasih Allah selalu menaungi kita dan kita memulai hari ini dengan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami, Engkau menaungi kami dalam istirahat kami. Dan saat ini ya Bapa, kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami, agar kami mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Amsal pasal 3 ayat 1-5 dilanjutkan ayat 26. Akan saya bacakan untuk kita semua. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera, akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seorang guru bertanya kepada para muridnya di sebuah kelas. Ia bertanya, kenapa kok para siswa diwajibkan untuk belajar selama 12 tahun, khususnya di Indonesia, dari SD sampai lulus SMA? Mereka agak lama untuk berpikir. Dan pada akhirnya, salah satu di antaranya mengatakan, ya supaya kami bisa mendapatkan ijazah, kemudian bekerja, mendapatkan penghasilan, dan menjalani kehidupan. Lalu ada juga yang berkata, ya tidak tahu, saya lakukan ini semua karena disuruh, karena wajib. Bapak Ibu Saudara, dari dua jenis jawaban ini, barangkali Bapak Ibu pun juga punya pandangannya sendiri. Kita tidak bisa mengatakan yang ini benar atau salah, karena di sanalah mereka belajar untuk mengerti apa makna kehidupan. Sekalipun tentunya perlu kita bantu dalam pembimbingannya. Bapak Ibu Saudara, kalau menurut Bapak Ibu Saudara sendiri, apa maknanya belajar itu? Bagi saya sendiri, Bapak Ibu Saudara, belajar, khususnya dalam bidang akademik, akan menolong kita untuk berlatih mencari bagaimana solusi-solusi dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Barangkali tidak semua materi bisa dipelajari, karena memang itulah kapasitas manusia. Tapi ada sisi yang lain, bukan hanya tentang akademis, tapi juga firman Tuhan yang perlu kita pelajari. John Dewey, salah satu ahli dalam bidang pendidikan, ia memperkenalkan sebuah pemahaman tentang long life education, atau bisa dipahami secara sederhana bahwa yang namanya pendidikan harus berlangsung seumur hidup. Kali ini saya setuju. Kenapa? Karena setiap orang akan mengalami yang namanya perubahan dalam hidup. Kalau seorang anak dari bayi, ia belajar untuk berjalan, belajar untuk berkata-kata, belajar untuk melihat, belajar untuk melakukan semua tindakan yang mengenali lingkungan. Kemudian di masa anak-anak sampai usia remaja, mendapatkan bidang pendidikan akademis. Dari SD sampai SMA, atau bahkan bisa meneruskan ke perguruan tinggi. Semuanya itu melatih seseorang untuk dapat melihat dunia dengan caranya. Tapi apakah pendidikan berhenti sampai di situ?
Apakah setelah selesai sekolah kita berhenti belajar? Toh ternyata tidak juga. Dari orang yang bekerja, ia pun sedang belajar untuk menemukan solusi-solusi dalam setiap masalah-masalah pekerjaannya. Lalu dalam hidup berkeluarga bagaimana? Tentu saja, setiap orang yang berkeluarga pun akan belajar. Belajar untuk mengenali pasangan. Belajar untuk beradaptasi akan setiap kehidupan yang berubah. Belajar untuk menangani masalah-masalah rumah tangga. Lalu, seorang ibu atau seorang ayah, apakah mereka berhenti belajar? Tidak. Mereka pun pasti berproses dalam belajar untuk mendidik anak-anaknya. Belajar untuk menangani setiap emosi yang bergejolak dalam hatinya. Untuk dapat tetap menjadi orang tua yang bijaksana. Lalu setelah memiliki anak-anak yang juga setelah selesai sekolah apakah berhenti? Tentu saja tidak. Bapak, ibu, atau seseorang yang sudah memasuki usia lanjut pun juga belajar. Belajar dari mana? Tentu saja belajar melihat kemampuan diri yang tentunya pasti ada perubahan secara fisik. Belajar untuk menangani setiap permasalahan, belajar untuk beraktivitas dengan setiap perubahan kondisi. Maka betul kata John, bahwa pembelajaran adalah seumur hidup. Maka Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 5 dan juga pasal 3 ayat 26 justru menguatkan kita bahwa ternyata memang bukan hanya tentang pengetahuan akademis yang harus kita pelajari atau kondisi-kondisi kehidupan yang harus kita atasi. Kita harus belajar untuk mengatasinya, bukan hanya itu. Tapi tentang belajar ajaran Tuhan. Sebab ketika kita mempelajari firman Tuhan, Tuhan Allah akan mengaruniakan kita hikmat. Hikmat untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Hikmat untuk mengenal suara Tuhan. Hikmat untuk tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka keduanya akan menjadi seimbang. Kalau kita punya pengetahuan lengkap dengan hikmat yang Tuhan berikan, maka kehidupan kita menjadi berkat. Kehidupan kita akan menjadi sangat bermakna. Tapi apa jadinya kalau kita pintar secara akademis, tapi tidak mau belajar tentang firman Tuhan? Tentu saja, pengetahuan betapapun canggihnya kita tahu, atau kita pandai di dalamnya, kita cerdas, tapi tanpa hikmat Tuhan, maka pengetahuan itu dapat digunakan untuk melakukan kejahatan. Kita tidak akan menjadi berkat. Sebab pengetahuan yang kita miliki hanya berdasarkan pengertian kita sendiri. Oleh sebab itu, Amsal 3 ayat 5 mengingatkan kita untuk percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Maka kalau kita sedang ada dalam waktu-waktu yang bisa kita pakai untuk belajar, pakailah. Untuk mengenal firman Tuhan, mari kita pakai kesempatan itu dengan baik. Supaya apa? Tentu saja, supaya kita sungguh-sungguh belajar bersandar kepada kekuatan Tuhan, bukan karena wawasan kita. Ayat 26 mengingatkan kita, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaran dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Ada kelegaan, ada pembebasan, ada tuntunan Tuhan ketika kita mau terus belajar mencari apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai pembelajaran kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, ajaran-Mu sungguh indah dalam hidup kami. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan adalah pembelajaran kami, bahwa Tuhan Allah memperkenalkan kami akan kasih setia,
akan berkat Tuhan, akan sukacita dan juga damai sejahtera. Ajar kami Tuhan untuk terus mengenal suara-Mu, agar kami tahu apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, bimbinglah kami. Di dalam Kristus kami memohon. Amin.